Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kriteria investasi. Nah, yang pertama ada harga jual. Harga jual yang ditetapkan di sebelumnya ada senilai 15.000 dan harga jumlah produksinya per tahun adalah 1.620 unit. Kemudian ya untuk sebelahnya kita buat sama dengan kita klik kolom yang sebelumnya kita klik. Tinggal kita kursornya kita arahkan ke bawah, tarik dan tarik ke samping. Kemudian hasil penjualan adalah F5 dikali F6, yang dimana hasil penjualan ialah jumlah produksi dikalikan harga jual. Jumlah produksinya 1.620 dan harga jual 15.000. Jadi F5 sama dengan F5 dikali 6. Klik, kemudian kita tarik ini kita tarik ke atas. Oke, hasilnya sama. Kemudian untuk pemasukan ialah eh, hasil penjualan dan nilai sisa. Hasil penjualan telah kita dapatkan tadi dan nilai sisa kita peroleh dari sheet sebelumnya. Nilai sisa yang dimasukkan adalah nilai sisa eh, dari 5 tahun dan diletakkan di kolom tahun kelima. Jadi sama dengan investasi adalah di sini kita lihat tadi ada di operasional di investasi perusahaan ini dia total nilai sisa adalah 1.320.000. Ya, di sini kita lihat senilai 1.320.000. Ini mana berarti di tahun pertama pemasukan adalah penjumlahan dari hasil penjualan dikali dengan di adalah penjumlahan dari hasil penjualan dan juga nilai sisa sama dengan sama dengan hasil penjual s- coba lo sum buka kurung ditambah hasil penjualan kalau di saya itu titik 2 koma ya ini dan nilai sisa. Ntar setelah dapat kita tarik ini tarik ke samping. Nah, hasil yang telah didapatkan. Kemudian untuk pengeluaran, pengeluaran adalah penjumlahan investasi variabel, penjumlahan biaya investasi, biaya variabel dan juga biaya tetap. Di mana biaya investasi kita dapatkan juga di sheet sebelumnya senilai 6.390.000. Nah, di tahun pertama investasi di tahun ke-0 investasi 6.390.000 dan tahun pertama 190.000, tahun kedua 1.140.000, tahun ketiga 3.040.000, tahun keempat 3.540.000 dan tahun kelima 590.000. Investasi sama dengan penyusutan F43, G43. Nah, ini kita dapat dari operasional produksi ini. Yang di sebelah sini. Di sebelah sini total biaya perusahaan. Jadi, kita letakkan di sini sama dengan investasi sama dengan ini. Kita klik, muncul, kita tarik ke samping. Ya, jelas seperti itu. Nah, biaya variabel adalah penjumlahan dari barang-barang atau keperluan produksi ya, yang dimana ini adalah biaya variabelnya ada material jahe merah, cengkeh, gas, gula pasir, dan kayu manis, serta kemasan. Kita jumlahkan sama jahe merah, ini kita ambil dari eh, sheet sebelumnya, berupa jahe merah harganya di tahun pertama memerlukan, nih, jahe merah
Jahe merah tahun pertama memerlukan 1.050.000 rupiah. Ini sudah dimasukkan ya. Sekalian 10.000 ya. Kemudian sama ini kita buat sama dengan, kita klik aja langsung. Kemudian ini kita tarik ke bawah, ada kursor kita arahkan ke bawah, kita tarik ke samping. Itu. Nah, biaya tetap juga sama, biaya tetap berasal dari sheet sebelumnya, yang kemudian ditarik ke bawah, dan eh, biaya tetapnya adalah penjumlahan dari tenaga kerja, listrik, dan biaya penyusutan. Saya juga ada. Nah, keuntungan yang didapat adalah hasil dari pemasukan dikurangin pengeluaran, di mana pemasukannya sama dengan pemasukan kurang pengeluaran. Nah, maka dapat keuntungan tahun ke-0 adalah minus 6.390.000. Nah, kita tarik ke aduh, kita tarik ke samping. Kemudian eh, dari hasilnya kita buat di sini eh, DF dari usaha ini saya tentukan yaitu 3% berdasarkan jurnal dan juga usaha-usaha mm, yang mirip seperti ini berdasarkan jurnal. Nah, rumus diskon faktor ialah satu dibagi satu ditambah eh, diskon faktornya dipangkatin tahun ke N. Ini mana 3%, berarti di sini saya buat sama dengan satu dibagi sebuah kurung satu ditambah, kita belum buat sama dengan, tambah persen tutup kurung, kita pangkatin ada topi tahun ke 0, kita tutup kurung, hasilnya satu. Kemudian kita tarik. Oh iya, sebelum kita tarik, karena kita mau tetap dengan DF asumsinya 3%, maka di depan kolom C, di depan C dan di belakang C, kita kasihkan, saya bilang simbol dolar, seperti agar tidak bergeser. Oke, dan bisa kita tarik ke samping. Nah, ini hasilnya. Di mana kemudian PF penerimaan ialah penerimaan dikalikan DF. PF sama dengan E28 dikalikan E28 ialah penerimaannya, pemasukan dikalikan DF-nya. Dan enter. Terus kita bisa klik seterusnya. Seperti ini. Ini mana juga PF biaya adalah biaya yang dikeluarkan atau biaya dikali dengan DF ini. Hasilnya ini kita tarik ke belakang samping. Nah, PF keuntungan adalah hmm, DF dikalikan keuntungan sama juga seperti PF penerimaan dan PF biaya. Kita tarik juga ke samping. Nah, NPF adalah penjumlahan dari PF keuntungan dari tahun ke-0, yang dimana dia dapatkan sama dengan sum. Nah, gross PJ didapatkan dari sum sum PF penerimaan dibagi sum dengan PF biaya. Yang di hasilnya
Kita buat rumusnya. Sum PF penerimaan bagi sum PF, maaf, sum PF biaya. Ya. Nah, untuk gross BC sama juga yang ialah gross BC lah sum PF penerimaan dibagi sum PF biaya sama seperti tadi. Dan kemudian IRR-nya didapati 122%. Yang dimana IRR ini berasal dari rumus IRR dengan eh, kita buat di sini sama dengan IRR sama dengan keuntungan pas 22%. Kemudian BEP unit ada F20, yaitu yang dimana BEP unit adalah biaya tetap dibagi harga panen dikurang biaya variabel per jumlah panen atau dibagi jumlah panen yang hasilnya adalah 945,40 unit. Jadi di mana titik impas suatu usaha ini jika harus memproduksi sebanyak 945 unit per tahunnya. Dan untuk BEP penerimaan atau BEP rupiahnya adalah 14.180.987,4 rupiah. Ini adalah titik impas di mana eh, harus menghasilkan atau memiliki penerimaan segitu untuk usaha ini bisa tetap berjalan. Kemudian untuk PFBP penerimaan, rumusnya adalah eh, biaya tetap dibagi satu kurang biaya variabel dibagi hasil penjualan. Nah, untuk perhitungan, nah kita sebelum ke perhitungan payback period, kita ke kumulatif PF per tahun dulu. PF per tahun sama dengan jumlah keuntungan, ya, PF keuntungan sama dengan, kita buat sama dengan PF keuntungan. Yang di sebelah sini sama dengan ini ditambah dengan PF keuntungan ini tahun pertama. Kemudian tertarik. Oke. Nah, kemudian di sini kita juga ada total selama 5 tahun, yang dimana biaya pengeluaran selama 5 tahun adalah 92.167.000, biaya investasi adalah 14.890.000, dan biaya variabel adalah 15.302.000. Kemudian jahe merah 52.500.000. Kalau untuk cengkeh 525.000. Untuk Maaf tadi untuk jahe ini 5 ju ya 52.250.000 untuk cengkeh 525.000 untuk gas 1.540.000 untuk gula pasir ada 7.560.000 dan kayu manis 175.000 serta kemasan pos 25.000. Inilah penjumlahan dari tiap tahunnya ya. Kemudian untuk mencari eh, membuat 100% adalah menjumlahkan biaya investasi, biaya variabel, dan juga biaya tetap. Kita dapat di sini.
hasilnya 100% dengan investasi senilai 16,15%, dengan jahe 5%, cengkeh 0,5, gas 1,6, dan eh, gula pasir 8,2%, kayu manis 0,18%, dan kemasan pos 0,27%. Serta untuk yang tertinggi ada di biaya tenaga kerja senilai 52%, listrik 3%, BPJS Instan 11%. Inilah hasil dari kriteria investasi, hitungan normal atau asumsi normal tanpa ada perubahan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.